stop scroll dulu, bro. Kalau lo masih mikir bisnis harus gede, ribet, dan kelihatan keren biar menghasilkan duit, video ini bakal nusuk ego lo. Karena ada bisnis kecil, super sederhana, yang bikin cash flow ngalir lebih kenceng dari usaha yang katanya prestisius. Dan yang lebih nyesek, mungkin bisnis ini ada di sekitar lo tiap hari, tapi lo nggak pernah ngelirik. Bro, gua mau mulai dengan nendang dikit ya. Coba lo jujur sama diri lo sendiri. Pernah nggak sih lo ngeliat temen lo yang hidupnya santai, sendal jepit, kaos oblong, nongkrong jam 10 pagi, tapi tiap bulan rekeningnya senyum terus? Sementara lo bangun subuh, pulang malam, lembur kayak zombie, tapi saldo lo tiap tanggal tua malah kayak daun gugur. Nah, di situ biasanya kita langsung nyeletuk. Pasti bisnisnya gede. Padahal belum tentu, bro, justru seringnya kebalik. Bisnisnya kecil, tapi cash flow-nya gede dan galak. Kayak anjing kecil, tapi galak ngejar tukang bakso. Masalahnya, pola pikir kebanyakan orang itu masih kejebak di satu ilusi. Bisnis harus gede, harus ribet, harus kelihatan, wah, biar duit ngalir. Padahal cash flow itu nggak peduli bisnis lo kelihatan keren atau enggak. Cash flow cuma peduli satu hal, duit masuk rutin, cepat, dan berulang. Titik. Gua ulangin pelan-pelan biar nempel di kepala lo. Duit masuk. Rutin cepat. Berulang. Sekarang gua ajak lo ngebayangin satu adegan. Ada dua orang. Yang pertama, namanya si A. Dia bangga banget karena punya bisnis yang katanya visioner. Kantor gede, logo keren, presentasi pakai slide kinclong. Tapi tiap bulan dia deg-degan nunggu invoice dibayar. Kadang molor 1 bulan, kadang 2 bulan. Tiap pagi yang dia cek bukan chat dari pacar, tapi mutasi rekening sambil ngelus dada. Yang kedua, si B, usahanya cuma kedengeran receh. Bahkan kalau diceritain ke tongkrongan, orang suka ketawa duluan. Tapi anehnya, tiap hari ada duit masuk. Nggak pernah telat, nggak pakai drama. Dan di akhir bulan, total duit masuknya bisa lebih gede dari si A. Lucu kan? Tragis tapi lucu. Nah, gue mau ceritain satu studi kasus yang sering kejadian di sekitar kita, tapi jarang disadari. Ada satu orang, sebut aja namanya Dimas. Bukan nama asli, tapi tipenya asli banget. Dimas ini awalnya kerja kantoran. Gaji standar, hidup standar, mimpi pengen kaya luar biasa. Dia sempat kepikiran buka bisnis gede. Franchise lah, cafe lah, brand lah, tapi modalnya cekak, bro. Akhirnya dia ngelakuin sesuatu yang kelihatannya sepele dan nyeleneh. Dia buka jasa langganan galon air ke kos-kosan dan rumah kontrakan di satu area kecil. Dengar ceritanya aja mungkin lo mikir, hah, cuma galon? Iya, bro, galon. Air minum. Benda yang nggak pernah viral, nggak pernah masuk seminar motivasi, tapi dibutuhin tiap hari. Dimas muter satu motor tua, nganter galon. Awalnya cuma belasan pelanggan, tapi dia bikin sistem langganan. Tiap rumah bayar bulanan, bukan bayar per galon. Jadi mau galonnya diambil berapa kali, dia tetap dibayar di awal bulan. Dari situ, setiap tanggal 1 duit udah masuk duluan. Dia belum ngapa-ngapain, tapi saldo udah nambah. Disinilah letak keajaibannya, bro. Cash flow gede itu bukan soal nominal per transaksi, tapi soal frekuensi dan kepastian. 1 galon untungnya kecil. Tapi kalau ratusan rumah langganan, tiap bulan bayar di depan, itu duit ngalir kayak keran bocor. Gak deras banget, tapi gak pernah mati. Dan yang paling penting, Dimas gak pusing ngejar-ngejar pembayaran. Gak ada drama, gak ada janji palsu, gak ada bulan depan ya, Mas. Yang bikin makin kocak, teman-temannya Dimas sempat ngeremehin. Ada yang bilang, bro, lo lulusan sarjana, masa nganter galon? Dimas cuma ketawa. Dalam hatinya dia bilang, lo boleh nganter ego, gua nganter cash flow. Dan tahu nggak yang lebih lucu lagi? 3 tahun jalan, teman-temannya masih ribut mikirin cicilan bisnis yang katanya prestisius. Sementara Dimas udah nambah armada, nambah orang, dan sistemnya makin rapi. Dari cerita ini, gue pengen lo nangkep satu tamparan halus. Bisnis kecil itu bukan berarti rezekinya kecil. Yang bikin kecil itu cara mikirnya. Banyak orang gengsi sama bisnis yang kelihatan receh. Padahal justru di yang receh-receh itu duit ngalir paling lancar. Karena orang nggak mikir panjang buat bayar. Orang nggak nego lama, orang nggak drama. Mereka butuh, mereka bayar, selesai. Dan sekarang, sebelum lo mikir kejauhan, gue mau lo jujur lagi sama diri lo. Selama ini lo pengen bisnis yang kelihatan keren atau bisnis yang bikin hidup lo tenang? Lo pengen dipuji orang atau lo pengen bangun pagi tanpa takut buka aplikasi bank? Karena seringkali dua hal itu nggak jalan barengan. Dan di titik inilah, konsep bisnis kecil tapi cash flow besar mulai ngerusak pola pikir lama yang selama ini lo pegang erat-erat kayak jimat. Sekarang gue lanjutin ceritanya, bro, karena disinilah biasanya otak orang mulai kepanasan. Jadi setelah Dimas jalanin bisnis galon itu sekitar setahun, dia mulai sadar satu hal yang bikin dia ngakak sendiri tiap malam. Ternyata bukan tenaganya yang bikin capek, tapi pikirannya dulu. Karena pas bisnisnya jalan, rutinitasnya malah makin keatur.
Jam segini antar, jam segitu beres, duit masuk jelas. Nggak ada klien yang sok sibuk, nggak ada revisi nggak jelas, nggak ada meeting yang sebenarnya bisa lewat chat. Hidupnya malah lebih manusiawi. Nah, di sisi lain, ada temannya Dimas, sebut aja Rio. Rio ini kebalikan total. Otaknya encer, presentasi jago, omongannya meyakinkan. Dia bangun bisnis digital agency. Kedengarannya keren banget kan? Kliennya perusahaan, brand, startup. Tapi tiap bulan Rio hidup di mode bertahan hidup. Invoice keluar gede tapi masuknya pelan. Kadang klien ngilang, kadang minta diskon, kadang minta nunda bayar sambil bilang, santai bro, kan kita partner. Partner pala lo, yang ada partner ngilang. Lucunya, tiap nongkrong Rio yang paling banyak cerita. Cerita capek, cerita stres, cerita pusing. Dimas lebih sering diam sambil senyum kecil. Bukan karena sok bijak, tapi karena dia lagi mikir nambah area distribusi. Jadi kalau lo perhatiin bro, bisnis yang cash flow-nya sehat itu bikin orangnya lebih kalem. Bukan karena dia nggak punya masalah, tapi karena masalahnya nggak nyentuh urat nadi keuangan tiap hari. Sekarang gue mau lo perhatiin pola penting ini. Bisnis kecil tapi cash flow gede itu hampir selalu punya 3 ciri. Pertama, produknya dibutuhin terus. Bukan musiman, bukan ikut tren. Air minum, makan, kebersihan, perawatan, logistik kecil-kecilan. Hal-hal yang kalau nggak ada, hidup orang langsung ribet. Kedua, pembayarannya cepat, bahkan idealnya di awal. Langganan, paket bulanan, isi ulang top-up. Bukan bayar belakangan sambil janji manis. Ketiga, volumenya banyak. Sekali transaksi kecil nggak masalah, yang penting kejadian terus-menerus. Masalahnya, ego manusia sering nggak kuat nerima konsep ini. Karena otak kita kebiasaan nyamain besar usaha dengan besar gengsi. Padahal cash flow itu nggak peduli gengsi. Cash flow itu dingin, datar, tapi setia. Dia datang kalau lo bikin sistem yang benar. Bukan kalau lo cuma punya mimpi gede. Balik lagi ke Dimas, setelah 2 tahun dia nambah layanan. Bukan yang ribet, dia cuma nambah jual gas dan air isi ulang botol kecil. Semua masih di area yang sama, pelanggannya itu-itu aja. Tapi tiap pelanggan sekarang ninggalin duit lebih banyak. Bukan karena dipaksa, tapi karena praktis. Sekali telepon, semua beres. Dari situ cash flow-nya makin tebel. Bukan meledak-ledak tapi stabil dan naik pelan tapi pasti. Yang bikin ngakak, ada satu momen di mana Rio akhirnya nanya serius ke Dimas. Dengan nada setengah bercanda tapi ada putus asa di situ. Mas jujur deh, emang enak ya bisnis lo? Dimas jawab santai, enak itu relatif bro. Tapi gua nggak pernah deg-degan nunggu duit. Dan di situ Rio diam lama. Karena kalimat itu nusuk banget. Bukan karena sombong tapi karena jujur. Dari sini, gue pengen lo mulai mikir ulang soal definisi sukses versi lo. Selama ini mungkin lo keburu kepincut sama bisnis yang kelihatan wah. Padahal wah di luar, ngos-ngosan di dalam. Gue bukan bilang bisnis gede itu jelek, enggak. Tapi kalau fondasi cash flow-nya rapuh, yang ada lo capek duluan sebelum gede. Coba sekarang lo tengok sekitar lo. Tukang laundry kiloan yang buka sampai malam. Warung makan sederhana yang nggak pernah sepi. Tempat fotokopi deket kampus, tempat cuci motor. Mereka nggak pernah masuk berita bisnis, tapi tiap hari duit masuk. Tiap hari ada transaksi, tiap hari hidup muter. Dan seringkali, total duit yang lewat di tangan mereka itu bikin melongo kalau dihitung setahun. Di titik ini, gue pengen lo ngerasa agak keganggu. Karena kalau lo jujur, mungkin selama ini lo lebih ngejar cerita keren buat diceritain, bukan sistem yang bikin tenang. Lo lebih mikir, nanti orang bilang apa? Dibanding, nanti rekening gue aman gak? Dan bro, pertanyaan kedua itu jauh lebih penting buat hidup lo. Karena ujung-ujungnya, bisnis itu bukan soal siapa paling pinter ngomong, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Dan yang bikin bertahan itu bukan motivasi, tapi cash flow yang nggak putus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin orang agak panas dingin, bro. Karena di sini gue bakal bongkar satu kenyataan pahit tapi lucu kalau dipikir-pikir. Banyak orang gagal bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena dia salah milih medan perang. Dia maksa jualan sesuatu yang butuh mikir panjang, padahal dompetnya butuh nafas cepat. Ibarat orang lapar, tapi malah masak rendang 3 hari. Keburu pingsan duluan, balik lagi ke Dimas. Di tahun ketiga bisnisnya makin stabil. Tapi lucunya, justru di titik itu dia hampir bikin kesalahan fatal. Dia sempat kepikiran buat naik level. Mulai ngomongin branding, buka kantor, bikin logo baru, seragam, kartu nama. Pokoknya pengen kelihatan lebih keren. Untungnya dia sempat ngobrol sama satu pelanggan lamanya, ibu-ibu kos yang cerewet tapi tajem. Si ibu ini nyeletuk santai, "Mas, jangan berubah aneh-aneh ya. Saya langganan karena mas cepet dan gak ribet." Kalimat itu kelihatan sepele, tapi nyelam ke kepala Dimas. Dia sadar, kekuatan bisnisnya bukan di tampilan, tapi di fungsi. Bukan di pencitraan, tapi di kebiasaan. Pelanggannya nggak peduli logo apa, warna apa, visi misi apa. Mereka peduli satu hal. Air ada, gas ada, tepat waktu. Selesai. Dan disitulah Dimas ngerem egonya sendiri. Dia milih ngerawat cash flow daripada ngurus gengsi.
Sementara itu, Rio akhirnya nekat ngikutin jejak Dimas. Tapi dengan cara setengah-setengah, dia buka usaha sampingan cuci motor. Tapi masalahnya, mindsetnya masih mindset project. Dia ngeribetin hal-hal kecil. Bikin promo ribet, paket ribet, aturan ribet. Akhirnya pelanggan males. Dimas cuma geleng-geleng sambil ketawa kecil. Karena cash flow itu sukanya yang sederhana, bro. Makin sederhana, makin lancar. Dan disinilah gua mau lo nangkep satu pola terakhir yang sering kelewat. Bisnis kecil tapi cash flow besar itu biasanya nggak seksi buat diceritain, tapi seksi buat dijalanin. Lo nggak bakal dapat tepuk tangan, tapi lo dapat ketenangan. Lo nggak bakal viral, tapi lo bisa bayar tagihan tanpa drama. Dan ironisnya, justru dari ketenangan itulah bisnis bisa tumbuh beneran. Coba lo bayangin hidup lo 5 tahun ke depan. Bukan versi Instagram, tapi versi dapur. Versi bangun pagi, versi tanggal tua. Lo pengen hidup yang kelihatan sukses atau hidup yang beneran aman? Karena cash flow itu kayak oksigen. Nggak kelihatan, tapi kalau nggak ada lo panik. Dan kebanyakan orang baru sadar pentingnya cash flow pas napasnya udah megap-megap. Gua nggak bilang semua orang harus jual galon, laundry, atau cuci motor. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah cara mikir. Cari masalah kecil yang dialami banyak orang, yang kejadiannya berulang, dan orang rela bayar cepat buat ngilanginnya. Disitulah tambang emas yang sering diremehin. Bukan karena nggak ada duitnya, tapi karena egonya nggak kuat nerima bentuknya. Dan sekarang gua mau tutup dengan satu tamparan terakhir, bro. Jangan kejar bisnis yang bikin lo kelihatan kaya. Kejar bisnis yang bikin lo nggak takut miskin, karena beda tipis tapi dampaknya jauh. Yang satu bikin lo sibuk jaga image, yang satu bikin lo fokus bangun sistem, dan di dunia nyata, sistem selalu ngalahin gaya. Kalau hari ini lo masih ngerasa kecil, nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau cash flow lo kecil dan nggak gerak. Mulai dari yang sederhana, yang dibutuhin, yang dibayar cepat biar pelan asal jalan. Karena di dunia bisnis, yang menang bukan yang paling kenceng larinya, tapi yang paling lama napasnya. Dan kalau suatu hari nanti lo nongkrong sama temen-temen lo, pakai kaos biasa, minum kopi sachet, tapi dompet lo aman, senyum lo santai, percaya deh, itu rasanya jauh lebih nikmat daripada sekadar kelihatan sukses.